Air Hujan, karya autor Neneng Susanti, episode ke-111. Selamat mendengarkan. Tapi kuping kakak panas. Hujan dan Melisa langsung saling pandang. Keduanya belum mengerti dengan apa yang dikatakan Air saat ia baru saja membuka matanya. Kok bisa? Tanya Melisa. Gak tahu, panas terus bunyi, jawab si sulung. Sini aku tiup, tawar Hujan yang mulai mendekat. Air refleks menahan tubuh sang istri, sampai ia akhirnya meringis kesakitan. Kenapa? Tanya Hujan. Kamu kan tahu, kuping kakak gak bisa dideketin. Hujan tersenyum simpul, ia memang tahu kelemahan suaminya itu ada di telinga. Pernah Air sampai menangis pasrah, saat Hujan tanpa sadar memainkannya, saat mereka sedang melakukan hal yang menyenangkan. Tiup doang, gak ngapa-ngapain kak. Jelas Hujan lagi dengan wajah begitu merah, menahan malunya sendiri. Enggak. Melisa tersenyum kecil. Ia begitu lega melihat anak kesayangannya itu, kini sudah kembali sadar. Karena menurutnya, hal yang paling menakutkan itu adalah sebuah kecelakaan. Cukup baginya, pernah berpisah dengan sang suami 20 tahun silam, karena musibah itu. Antara cacat dan hilang ingatan, dua hal itu menjadi momok menyeramkan bagi semua orang. Mah, Mama nangis ya? Tanya si sulung saat melihat Melisa menghapus air matanya. Mama nangis karena senang kamu udah sadar. Tadi Mama takut. Kakak janji gak boleh gitu lagi ya? Pinta Melisa mencium kening sang putra. Ah, sakit mah. Seru si sulung meringis. Ups, maaf. Kekeh wanita cantik itu yang membuat Air merengut. Mama keluar sebentar ya. Mau cari papa, Bumi sama abang. Kok beli minum lama banget? Pamitnya pada sang putra yang hanya dibalas anggukan. Melisa sengaja membuat alasan agar pasangan suami istri itu bisa berbicara berdua untuk mengungkapkan isi hati mereka, terlebih Hujan yang terlihat sangat syok karena tak hentinya menangis dari tadi. Udah ah, jelek banget sih, ucap Air sambil menghapus kebasahan di wajah cantik sang istri. Ia melakukannya meski harus menahan sakit luar biasa di bagian bahu. Aku takut, lirih Hujan. Tangan gadis itu masih bergetar hebat, menandakan bagaimana ia sangat ketakutan dan kebingungan saat ini. Masa calon dokter begini aja panik? Kodanya lagi, Air sangat menikmati raut wajahnya sang istri, meski sangat berantakan. Ini tuh suami aku yang kecelakaan, gak ada hubungannya sama calon dokter. Kelak Hujan yang kembali menangis. Ya ampun, apa tadi? Suami? Kakek Air dengan senyum manis di ujung bibirnya. Kok seneng ya dibilang suami? Jadi pengen dicium kan? Hujan tertawa kecil. Dalam rasa sakitnya saja Air tak hentinya menggoda, dan malah ia merasa sedang dipeluk dunianya kembali, setelah tadi merasakan hancur bagai tertimpa. Mau yang mana? Kini balik Hujan yang menggoda. Mana aja, yang penting banyak banget biar cepet sembuh terus pulang. Jawab pemuda itu. Raut wajahnya sedikit sedih. Ia sedang membayangkan betapa tak enaknya tinggal di rumah sakit. Terlebih ada sang istri yang menemani. Air tangin Hujan merasa tak nyaman. Hujan bangun dari kursi yang ada di sisi berangkar, lalu ia duduk di atas ranjang tepat di sebelah sang suami, yang kini terbaring lemah merasakan nyeri di seluruh tubuhnya. Gadis cantik itu mengusap lembut pipi Air, yang terlihat sedikit membiru karena memar. Sakit ya? Tanya Hujan dengan perasaan berdesir hebat dalam hatinya. Kalau diliatin aja sakit, kalau dicium enggak. Lagi begini aja nih, otak masih mesum ya. Kalau Hujan tak habis pikir. Itu obat alami Jan, hujan deras. Hujan tertawa kecil, ia usap pelan wajah tampan sang suami, lalu mendekatkan bibirnya ke arah dekat luka di kening Air yang terbalut perban. Kalian mau apa? Halo sahabat cerita, ini Mimin cerita mau minta bantuan dari sahabat-sahabat semua untuk mendukung channel ini lebih berkembang dan sayanya lebih semangat dalam mengupload cerita novel. Mohon bantuan untuk subscribe channel ini dengan menekan tombol subscribe warna merah. Dan jangan lupa untuk menekan tombol like atau jempol
dan juga hidupkan tanda lonceng untuk mendapatkan notifikasi terbaru tentang upload cerita novel terbaru. Dan jika memang bermanfaat, silahkan share ke sahabat yang lain. Terima kasih dan selamat menonton cerita selanjutnya. Episode ke-112. Selamat mendengarkan. Kalian mau apa? Riko yang datang bersama istrinya masih berdiri di ambang pintu dengan tangan memegang kenop. Dan sedetik kemudian, ia tersenyum mengejek ke arah pasangan muda itu yang kini berada di atas ranjang pasien. Uncle, keluar sana. Kakak belum dicium. Umpat air yang kesal karena bibir hujan pelut mendarat di wajahnya. Dih, Uncle baru datang udah diusir. Dicak Riko ikut kesal. Amera langsung masuk menghampiri keponakan sekaligus musuh kecilnya itu. Kirain udah nikah gak bakal dicium aspal lagi, Kak. Ejek mantan duda impian anak bungsu Rardian itu. Aspalnya gatel, mana anget banget. Balas airnya membuat para istri mereka menggelengkan kepalanya. Sepi banget, pada kemana? Tanya Merah saat dirasa tak ada siapapun di kamar rawat inap yang nampak sangat mewah bagai hotel bintang 5. Pada di kantin, baru keluar tadi. Cap hujan yang sudah turun dari ranjang, namun tangannya masih digenggam oleh air. Amera menarik kursi agar lebih dekat dengan keponakannya. Meski sedari air masih bayi, mereka jarang sekali akur, tapi tetap saja Amera akan selalu khawatir jika terjadi sesuatu pada keponakan cengengnya itu. Anak sulung sang kakak itu selalu memberi warna di hari-hari remajanya dulu. Adik gede kenapa? Tanya air yang masih iseng memanggilnya adik gede. Masih aja lemes kalau lihat kakak begini. Bisa hati-hati gak sih kalau bawa motor? Akhirnya wanita itu mengomel juga di sisi air yang terbaring. Padahal kakak gak ngebut loh. Helaknya mencoba membela diri. Amera terus mengomel dan air hanya menanggapinya dengan santai. Masuk kuping kanan, keluar kuping kiri mungkin. Itu kalimat yang pantas ditunjukkan pada si sulung karena ia tak hentinya melirik ke arah sang istri. Suara pintu yang terbuka membuat semua orang mengalihkan pandangan mereka kepada 4 orang dewasa yang masuk secara bergilir. Reza, Bumi, Langit, yang terakhir tentu Melisa. Baru dateng, Dek. Tanya Reza pada adik kesayangannya itu. Udah dari tadi, kaliannya aja pada nggak ada. Keluh Merah sambil bergelayut manja pada kakaknya. Melisa langsung masuk dan kini duduk di tepi ranjang putranya. Ia tatap wajah tampan si sulung. Mau makan? Tanya Melisa yang dijawab gelengan kepala. Reza yang ikut mendekati ke arah air langsung juga mencium anak manjanya itu. Enak, Kak. Kode papanya yang dibalas cibiran oleh air. Semuanya tergelak oleh cucu pertama Rardian itu. Tantinya diejek sampai ia menitikkan air mata. Kakak sakit lahir batin kalau kayak gini. Riko yang dari tadi duduk di sofa hanya tersenyum kecil melihat betapa hangatnya keluarga sang istri. Tampak ramai dengan segala keseruan mereka. Sirik ya? Ejek Raizan tiba-tiba duduk di sisi pria berlesung pipi itu. Enak aja, pala lu bilang gue sirik. Dengus Riko kesal. Emang dari dulu hobi lu sirik sama gue? Reza tersenyum menyeringai memancing emosi adik iparnya. Daripada lu, hobinya ngarungin bini kalau ada gue. Balas Riko dan kini malah Reza yang tersulut amarahnya. Bah, berani amat lu ngomong. Dicak Reza bangun dari duduknya. Kenyataan woi. Seru Riko sambil terkekeh. Jika Reza senang menyindir, tentu lain dengan Riko yang akan membalasnya dengan ejekan. Reza yang kesal langsung melempar card unlimitednya ke arah Amera. Dek, shopping sana di negara lain. Jangan pulang kalau belum habis uangnya.